Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan kembali update mengenai perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Nah, hari ini ada komentar yang menurut aku menarik, berasal dari Kombes Pol R.D. Caniago yang merupakan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Beliau mengatakan salah satu bagian di wawancara iNews bahwa kemungkinan ada beberapa hasil otopsi yang pertama, kemudian dibandingkan dengan hasil otopsi kedua dan dicocokkan dengan berbagai pengembangan yang telah dilakukan tim penyidik, kemungkinan ada beberapa analisa yang berubah. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, dan yang pasti di video ini akan aku gabungkan beberapa keterangan dari para penyidik beserta juga fakta-fakta yang sudah beredar di berbagai media massa, serta juga ada capturean dari satu CCTV yang menurutku memiliki hubungan sangat keras dengan topik yang akan aku bahas hari ini. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekitar 21% yang sudah support channel YouTube ini, sudah subscribe. Para penontonnya nggak cuma sekedar nonton, itu adalah support nyata kalian untuk aku terus membuat video menarik di segmen analisa ini. Oke, sekarang kita bahas langsung keterangan pertama dari Kombes Pol R.D. Caniago. Kita simak keterangannya beliau berikut ini ya. Sementara masih konsumsi penyidik ya, jadi belum bisa kita publikasikan. Yang jelas mungkin sudah ada perubahan-perubahan pemikiran, analisa dari hasil otopsi kemarin. Ya. Oke. Keterangan resminya, apakah hasil otopsi kedua ini beda dengan otopsi yang pertama? Kalau otopsi yang pertama itu kan sudah diberikan press release dari kepolisian menyatakan hasilnya A, B, C, D. Tapi untuk otopsi yang kedua ini adalah masih untuk konsumsi dari tim penyidik, tapi memang tidak ditutup kemungkinan ada beberapa analisa atau dugaan-dugaan juga yang sudah mulai berubah. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut ini guys ya. Kalau kita melihat dari kejadian di 18 Agustus 2021 di mana terjadi pembunuhan dua orang perempuan di sana, ibu dan juga sang putrinya, Ibu Tuti dan juga Amel. Di situ hasil otopsi pertama sudah dinyatakan bahwa Amel meninggal dunia itu jam 5 pagi, sementara sang ibunda itu meninggalnya 5 jam sebelumnya. Itu artinya kalau kita lihat kan ya, perbedaan jaraknya memang cukup jauh gitu kan ya, tengah malam sampai ke pagi hari. Ini ada apa gitu? Kenapa jaraknya begitu lama? Oke, ada beberapa fakta yang harus kita bahas juga, tidak bisa kita deny begitu aja. Salah satunya adalah menurut aku pada saat kita ketahui ternyata salah satu mata bagian almarhumah Amel itu mengalami luka gitu. Nah, luka ini mungkin pada saat kita analisa, tentunya ini belum dari hasil dari pihak kepolisian, tapi kalau kita analisa gitu ya, ada kemungkinan besar bahwa kenapa mata Amel itu dilukai oleh si pelaku. Salah satu alasannya mungkin karena Amel itu merekam handphone, merekam orang-orang yang berada di mobil Avanza putih yang dicurigai, beserta juga motor NMAX juga di situ yang diduga terkait dengan pelaku. Mungkin orang-orang tersebut direkam oleh handphonenya Amel, makanya si pelaku marah kemudian melukai Amel tepat di bagian mata, serta juga kita tahu handphonenya Amel beserta iPad juga tidak ada, menghilang, dibuang oleh, nggak tahu dibuang atau dicuri atau dimusnahkan oleh para pelaku sendiri. Kalau ada orang yang berpikir bahwa kemungkinan besar Anjas, karena kan handphonenya mahal tuh ya, iPhone merek mahal gitu, mungkin aja dia mau mencuri gitu. Menurut aku enggak sih, karena handphone iPhone gitu kayaknya dibandingkan dengan uang 30 juta yang ada di sana dan tidak hilang, jelas nilainya jauh lebih tinggi adalah nilai uang 30 juta. Makanya kepolisian sudah sangat yakin bahwa motif dari kasus pembunuhan ini bukan lagi adalah perampasan, tapi lebih karena dendam atau benci. Nah, kemudian ada fakta yang kita juga harus bahas adalah dari CCTV ya. CCTV dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kota Bandung, bukan Bandar Lampung, maaf ya. Ini adalah CCTV di jam 22, kemungkinan besar 22.44.01 di tanggal 17 Agustus 2021. Kita tahu bahwa berdasarkan hasil otopsi yang pertama,
Ibunda Amel ya, Ibu Tuti itu meninggal dunianya sekitar jam 12-an dini hari, dan ini adalah CCTV, ada dua kendaraan ya yang menggambarkan. Pertama adalah mobil Avanza putih dan juga motor NMAX warna biru, yang ini adalah diduga sangat keras di beberapa titik itu ya, terutama titik yang dekat juga dengan lokasi kejadian itu ditemukan kedua kendaraan ini. Makanya polisi mengerucut bahwa ini adalah dua kendaraan yang kemungkinan besar terlibat di kasus pembunuhan ini. Nah, kalau dari kota Bandung sendiri menuju ke Subang, aku sempat cek ya beberapa kali dengan Google gitu, jaraknya memang sekitar ya mungkin hampir 60 km ya, 50-an sampai 60 km. Ada juga jalur-jalur tikus kalau memang orang tersebut diduga adalah orang yang sudah kenal dengan lingkungan sekitar, bahkan orang dekat dari keluarga korban sendiri, kemungkinan besar seperti itu. Mungkin ada jalur-jalur tikus lah yang sudah mereka tahu. Tapi intinya selama-lamanya pun, kalau seandainya lewat jalur umum gitu ya, dari jam 22.44 ke jam 12 malam itu kan butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit ya, let's say gitu. Let's say karena ini kan konteksnya di tanggal 17 Agustus 2021 adalah tanggal merah, kemudian sedang PPKM, artinya tidak terlalu banyak kendaraan yang berada lalu lalang, jadi relatif cukup lancar perjalanan. Misalkan gitu, perjalanan ini memakan waktu dari kedua terduga pelaku adalah mungkin sekitar 1 jam sampai ke lokasi, sampai ke TKP gitu, 1 jam let's say. Berarti jarak dari kematian pertama yaitu almarhumah Ibu Tuti itu berarti kan dengan ketibaan mereka di lokasi kejadian adalah sekitar 15 menit. Dan di lokasi kejadian tidak ditemukan pintu yang rusak atau tipikal kalau ini adalah orang asing, itu tidak ditemukan seperti itu. Makanya ada banyak kemungkinan yang sangat-sangat menjurus bahwa ini adalah orang yang dikenal oleh kedua korban. Kenapa kepolisian mengatakan bahwa kedua kendaraan ini adalah yang diduga keras terlibat dengan kasus ini? Tidak cuma CCTV, tidak cuma jadi saksi, tapi juga dari handphone Ibu Tuti almarhumah. Jadi kalian harus tahu juga bahwa yang hilang itu adalah handphone dari miliknya Amel ya, tapi untuk handphone lainnya itu sudah diperiksa oleh kepolisian, makanya bisa mengerucut pada bukti-bukti ini. Itu adalah temuan-temuan yang aku kumpulkan dari berbagai media massa nasional yang aku nilai cukup kredibel pada saat menyampaikan berita ini. Oke, kemudian ada beberapa fakta yang juga harus kita analisa di sini tentang menurut Kombes Pol R.D. Caniago, mungkin aja di hasil otopsi kedua ini akan ada beberapa perubahan analisa berdasarkan hasil otopsi yang kedua ini. Kalau di otopsi yang pertama kan kita tahu bahwa di tubuh Amel ada tanah, kemudian juga diketahui juga ada kerusakan di bagian tengkorak ya, kepala kedua almarhumah itu retak karena diduga itu adalah pukulan dari benda keras, benda tumpul begitu, dan ada diduga juga adalah papan cucian ya, pengilasan cucian gitu untuk memukul kedua korban atau salah satu korban. Itu adalah kemungkinannya. Tapi mungkin aja sebenarnya yang dijadikan, menurut aku ya kalau secara logika, kalau papan penggilasan itu mungkin nggak tahu papannya gede atau enggak, karena kita nggak melihat jenis papan pencucian itu seperti apa. Kalau papan pencuciannya gede banget gitu dari kayu gitu ya mungkin aja bisa dipakai itu, tapi tidak mengalami kerusakan, menurut aku agak unik sih. Tapi kalau berdasarkan analisa gitu secara logical thinking, mungkin yang dipakai untuk memukul benda keras tersebut mungkin bukan cuma papan ya, mungkin ada benda-benda lain yang dilakukan untuk memukul kedua korban, karena kan tengkorak mereka kan retak begitu, dan itu adalah yang menyebabkan kematian mereka begitu. Nah, kemudian ada juga fakta yang harus kita nggak bisa deny adalah 1 jam sebelum lokasi TKP itu didatangi oleh Pak Yosep, menurut pengakuannya beliau adalah Pak Yosep datang di jam 7.15, itu jam 6-an ya, ada seorang saksi ya, yang bilang bahwa waktu itu saya mau beli bubur ke Jalan Cagak sekitar jam 6 pagi. Waktu saya melintas rumah tersebut, memang mobil itu sedang parkir memutarkan mobil. Oke, jadi ini kita melihat bahwa sebenarnya di jam 6 pagi itu kedua kendaraan ya, yang notabene adalah mobil Avanza putih beserta juga motor NMAX warna biru, jam 6 itu berarti
aku tangkap sudah tidak ada di lokasi lagi gitu, sudah tidak ada di area situlah paling tidak, karena dari saksi mata ini dia hanya melihat mobil Alphard yang notabene ditemukan sebagai tempat pembuangan kedua korban di situ, itu dia tidak melihat mobil jenis yang lain atau kendaraan yang lain kecuali mobil BMW yang mobil apa ya, BMW ya kalau nggak salah ya, yang memang dimiliki oleh keluarga korban tersebut. Tapi kedua kendaraan yang diduga keras, yakni adalah Avanza putih dan juga motor NMAX biru, tidak terlihat di lokasi kejadian. Jadi menurut aku ini adalah hasil kerja oleh banyak orang ya. Kalau dari mobil Avanza, aku hanya ngomong masalah kapasitas logical thinking, kenapa harus ada dua kendaraan mengikuti selalu beriringan gitu. Mobil Avanza itu kan bisa kapasitasnya 6 orang, sedangkan motornya ini yang diduga ini adalah kapasitasnya 2 orang gitu. Mungkin aja ada 8 orang, ada lebih dari 2 orang lah menurut aku, karena dari jejak kepolisian juga mengatakan ada 2 jejak kaki yang berbeda juga ditemukan di sana begitu. Oke, ini adalah analisa-analisa yang aku kumpulkan dari fakta-fakta yang memang tersebar di media massa, dan aku ambil dari media massa yang cukup kredibel aku nilai untuk memaparkan hasil-hasil analisa dari mereka. Dan aku yakin bahwa sebentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dan ini bukanlah kerja satu orang sih yang pasti, karena paling tidak 2 jejak kaki berbeda ditemukan di lokasi kejadian. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, terima kasih untuk support kalian, dan yang pasti aku mengucapkan terima kasih buat 21% di antara kalian yang sudah subscribe channel YouTube ini, karena itu adalah support nyata kalian buat aku terus membuat video menarik di segmen analisa ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan subscribe channel YouTube ini. Kopun Kerap semuanya. Bye-bye.